Selamat hari Minggu, kita kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Gimana adik-adik, sudah siap ikut ibadah sekolah minggu? Siap! Oke, sebelum itu Cici mau tes dulu ya, kira-kira konsentrasi enggak ikut ibadah sekolah minggunya. Halo! Hai! Hai, halo! Halo, hai! Halo, hai, hai! Hai, halo, halo! Oke, mantap anak-anak sekolah minggu semuanya sudah siap ikut ibadah. Ayo sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita satu dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Kamu serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarkan dari awal hingga pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik yang di rumah, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semuanya pakai gerakan ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kaki ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Pinggul ke kiri, siap ya? Pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah. Adik-adik, kita lanjutkan pujian kita dengan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan Kristus, maju terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar dengan imanku. Dar. Tidak kena. Tidak kena. Yeay. Pujiannya. Aku pahlawan Kristus, maju terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar dengan imanku. Oke, mantap anak-anak sekolah minggu sama semuanya adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Karena kembali ke dalam sekolah minggu, kita mau bilang Tuhan Yesus, kami mau berjuang sehingga kehidupan kami bisa selalu setia di
Tuhan, lihat hatiku apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi yang Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi aku. Lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap selihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Mari sekali dengan segenap hati telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Sekali lagi berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Biarkan ini yang menjadi doa setiap kami anak-anak-Mu, bahwa kami rindu untuk setia di hadapan Tuhan, untuk kami berjuang, untuk taat, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajak kami untuk kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk menerima firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema, bisa menjadi ajaran yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, berkati guru kami akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah perjuangan membuat bahtera. Nah, pasti ada yang bisa tebakan siapa itu kira-kira membuat bahtera? Betul sekali, Nuh. Kita hari ini mau belajar dari Nuh. Ayo kita sama-sama dulu baca kisahnya dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Oke, buka kitabnya, kita baca bersama-sama ya. Mulai dari ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dan dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk dan dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan betina dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi ini. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Oke, saya yakin adik-adik semuanya sudah pernah mendengar cerita tentang Nuh. Nah, tapi hari ini kita mau belajar dari Nuh, ya. Semuanya tahu kisahnya Nuh. Jadi waktu itu Nuh hidup di sebuah zaman di mana seluruh bumi, orang-orang di bumi itu jahat. Semuanya mereka jahat kecuali Nuh. Tuhan bilang Nuh itu hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Oke? Nah, jadi karena seluruh bumi ini orang-orangnya jahat, Tuhan berpikir ingin memusnahkan bumi melalui air bah. Nah, tapi karena Nuh ini berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan, Nuh ini mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Oke? Kemudian pada saat itu sebelum Tuhan akan mendatangkan air bah, Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Jadi dari kisahnya tadi yang kita pelajari ada 3 perintah Tuhan kepada Nuh. Yang pertama membangun bahtera. Hari ini kita mau sama-sama belajar perjuangan yang Nuh harus lakukan untuk melakukan perintah Tuhan ini. Dan ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Perintah pertama yang Tuhan suruh adalah membuat bahtera. Kalau kita baca tadi keterangannya itu, bahteranya itu tidak kecil. Bahteranya itu besar sekali. Dibilang itu panjangnya 300 hasta. 300 hasta itu besar. Inca lihat tadi di Google 300 hasta itu kurang lebih berapa? 125 meter atau 135 meter. Seperti itu besar sekali. Cici Inca tanya di papinya, Cici Inca bilang ini gereja panjangnya berapa? Kira-kira katanya 50. Ini kira-kira bahteranya ini lebih besar daripada gerejanya kita. Nuh itu disuruh buat bahtera yang kayak begitu, yang lebih besar daripada gerejanya kita ini. Nuh disuruh buat sendiri, harus dari kayu gofir. Bisa bayangkan seberapa besarnya perjuangan Nuh untuk melakukan perintah Tuhan. Membangun bahtera sendiri, bangun rumah saja itu kan yang kerja bukan satu orang. Yang bangun rumah itu yang kerja banyak orang. Gereja ini dibangun oleh banyak orang. Ada orang yang rencanakan, ada orang yang gambar, ada orang yang membangun. Tapi Nuh ini tidak. Tuhan suruh dia sendiri yang bangun bahtera itu. Dia sendiri yang cari bahan-bahannya, dia cari dari kayu gofir. Kemudian dia bangun. Katanya juga bahtera itu 3 tingkat, lantai bawah, tengah, dan atas. Bayangkan. Cici Inca coba cari tahu kira-kira berapa lama Nuh membangun bahtera ini. Tidak disebutkan secara detail di Alkitab, tapi penafsir bilang kira-kira 100 sampai 120 tahun sampai bahtera ini bisa jadi. Bisa bayangkan apa yang harus Nuh lakukan untuk membangun bahtera ini. Ini bukan perjuangan yang gampang, ini hal yang susah. Tapi Nuh tetap lakukan itu karena dia mau menaati perintah Tuhan. Yang kedua, perintah yang Tuhan suruh kepada Nuh itu apa? Kita jelas sekali adalah membawa binatang. Masing-masing satu pasang. Bisa bayangkan semua binatang yang ada di dunia ini dicari satu pasang sama Nuh. Dan bukan hanya sembarang, hanya 2 ekor, tidak, harus betina 1 dan jantan 1. Bisa bayangkan betapa susahnya itu. Misalkan saja kalian ini mau tangkap kucing, tangkap kucing, pas ditangkap kucing, oh ini jantan, kemudian ditangkap lagi kucing,
harus ya, ternyata jantan harus cari lagi yang lain, harus cari yang betina. Demikian bukan hanya binatang-binatang demikian, semua binatang yang ada, binatang melata, Cinca yakin ada ular, ada singa, ada pokoknya macam-macam binatang. Mungkin cicak juga ada, tidak ditahu tuh, tapi kata Tuhan itu semua binatang diambil satu pasang supaya binatang itu kan terus ada sampai sekarang. Jadi kalau sekarang binatang itu ada anjing, ada kucing, ada ayam, ada bebek, itu semua karena Nabi Nuh kasih masuk di dalam kapal. Kalau Nabi Nuh tidak kasih masuk dalam kapal, tidak ada itu binatang sampai sekarang. Bisa bayangkan perjuangannya Nuh, bukan hanya binatang-binatang darat, burung-burung di udara pun bisa bayangkan. Tangkap burung itu betapa susahnya. Dah sembarang hanya tangkap burung, harus jantan dan harus juga betina. Bayangkan kalau dia tangkap jantan, yang kedua dia tangkap ternyata jantan juga harus dilepas, harus cari yang betina. Betapa sulitnya itu perintah yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Tapi Nuh tetap lakukan itu di hadapan Tuhan. Dan perintah Tuhan yang ketiga kepada Nuh itu apa? Di ayat yang ke-21 tadi, Tuhan menyuruh Nuh untuk mengumpulkan makanan. Jadi ketika air bah itu akan turun kan, Nuh tinggalnya di kapal. Bukan hanya Nuh dengan istrinya dan 3 orang anaknya, dan anaknya lagi masing-masing punya istri. Jadi totalnya 8 orang. Nah, Cinca baca katanya Nabi Nuh di kapal itu kurang lebih 1 tahun, lebih bersekian hari. 1 tahun lebih 10 hari kalau tidak salah. Bisa bayangkan betapa banyak makanan yang harus Nuh kumpulkan. Kita punya kulkas di rumah, toh biasa kan ada belanja dengan mami ke supermarket. Biasanya tuh orang belanja bulanan, persediaan untuk 1 bulan. Bisa bayangkan kalau persediaan untuk 1 tahun sebagaimana banyak. Dan itu adalah 8 orang loh yang tinggal, bukan hanya 1 orang. 8 orang, kebutuhan makanannya 8 orang selama 1 tahun. Bisa bayangkan bagaimana banyaknya. Belum lagi binatang-binatang, Cinca yakin binatangnya pun harus dikasih makan sama Nabi Nuh. Betapa banyak itu yang harus dia kumpulkan. Makanya dia butuh waktu 100, kira-kira penafsir bilang antara 100 sampai 120 tahun untuk apa yang Tuhan perintahkan ini bisa beres begitu. Bahteranya jadi, binatang-binatangnya terkumpul, makanannya pun terkumpul. Itu butuh waktu antara 100 sampai 120 tahun. Luar biasa beratnya perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh, tapi Nuh lakukan. Di ayat yang ke-22 tadi Tuhan bilang Nuh itu melakukan semuanya itu tepat seperti yang Tuhan katakan kepadanya. Jadi bukan dibilang Nuh kurang-kurangi, bilang binatang, jamu kok binatang ini deh, saya tidak suka binatang itu. Tidak, kalau Tuhan bilang semua binatang, Nuh kumpulkan semua binatang. Dibuat kapalnya misalkan 300 hasta panjangnya, dia betul-betul ambil 300 hasta, dia tidak kurang-kurangi 200 saja, dia terlalu capek kalau 300. Tidak, betul-betul dia ikuti semua tepat seperti yang Tuhan lakukan. Demikian. Jadi apa yang kita mau pelajari dari Nuh hari ini? Kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Hanya itu yang kita pelajari, satu hal, taatlah kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu terkadang tidak gampang, terkadang susah, betul tidak? Toh, terkadang susah. Apa yang Tuhan minta lakukan, terkadang kita rasanya berat lakukan. Contohnya, misalkan Tuhan suruh kita mengasihi musuh kita, tidak gampang loh itu mengasihi musuh kita. Kalau ada orang memang sukanya menyakiti hati kita, orang-orang mungkin yang memang sukanya mengganggu kita, mungkin bikin kita jengkel, bikin kita marah, bikin kita sedih, tapi Tuhan bilang ayo kasihi, ayo doakan mereka, doakan orang-orang, bahkan Tuhan bilang doakan orang-orang yang menganiaya kamu. Tapi itu harus kita tetap lakukan. Kenapa? Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nuh, apa yang Cinca yakin, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita saat ini, firman Tuhan itu tidak seberat apa yang Nuh harus lakukan, betul tidak? Kau bayangkan kau bikin bahtera 3 tingkat, kumpulkan semua binatang, kumpulkan makanan banyak-banyak. Itu bukan hal yang mudah. Tapi Nuh lakukan. Ayo kita belajar juga seperti Nuh. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, ayo lakukan. Dalam hidup kita anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen itu ada perjuangan. Perjuangannya itu kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen tidak gampang. Terkadang ada masalah. Mungkin adik-adik ada hal-hal yang sulit yang dihadapi, apalagi sekarang pandemi pasti rasanya serba sulit. Sekolah, aduh sulitnya deh sekolah online begitu. Rasanya kayaknya nih kalau orang sekolah online lebih baik kita curang saja. Kalau orang ulangan tanya saja mami deh, tanya saja guru les deh, mau ulangan mau tanya saja siapakah begitu. Toh dalam kesulitan pasti terkadang kita itu ingin melakukan kecurangan, kita tidak mau menaati firman Tuhan. Tapi ayo adik-adik sekolah minggu, mulai dari usia kita yang masih kecil, ayo kita belajar taat kepada perintah Tuhan. Betapapun itu sulitnya kita belajar untuk taat kepada Tuhan.
Dan yang kita belajar dari Nuh adalah dia bukan hanya sekedar taat, dia adalah satu-satunya orang yang tidak bercela di antara orang-orang. Semua orang di muka bumi itu jahat kecuali dia. Bisa bayangkan betapa sulitnya. Kalau semua orang baik, kita juga baik, itu gampang. Betul enggak? Toh, kalau orang baik sama kita gampang, kita baik itu gampang. Toh, kalau orang semuanya hidup jujur, kita jujur juga lebih gampang. Tapi bayangkan Nuh itu tinggal dengan orang-orang semua yang jahat. Bisa bayangkan kalau semua orang curang, misalkan di kelasnya kalian semua orang menyontek, kau sendiri yang tidak menyontek, pasti itu sulit. Toh? Nah, tapi ayo kita belajar seperti Nuh. Meskipun sekelilingnya kita melakukan kecurangan, sekelilingnya kita mungkin melakukan kejahatan, sekelilingnya kita mungkin melakukan dosa, ayo kita anak Tuhan, kita mau belajar taat kepada Tuhan. Apapun keadaan sekeliling kita, firman Tuhan harus menjadi fokus utama kita. Kita harus selalu mau taat kepada firman Tuhan seperti ini. Oke? Nah, dan ingat, bayangkan, yang karena Nuh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada dia? Tuhan berkati dia, Tuhan selamatkan dia dengan keluarganya. Ketaatan itu pasti ada buahnya. Jangan kita pikir kita taat, Tuhan tidak memperhatikan. Tidak, kalau kita taat pasti Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita kalau kita mau belajar taat kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita asalkan kita taat kepada Tuhan. Ayo kita belajar taat kepada Tuhan, adik-adik. Ya, sekian firman Tuhan pada hari ini. Ayo kita semuanya mau satukan hati kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sama-sama belajar dari Nuh Tuhan. Kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Apapun mungkin yang kami alami, mungkin sulit untuk taat Tuhan, tapi kamu belajar seperti Nuh, melakukan firman Tuhan tepat seperti apa yang Kau katakan, apa yang Kau perintahkan kepada kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk kami bisa taat melakukan firman Tuhan. Kami suruh mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkan firman-Mu ini senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami, senantiasa mengingatkan kami untuk kami hidup setia dan taat kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang meskipun masih di rumah masing-masing tapi tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan di sekolah mereka, Engkau buat mereka berhasil menjadi anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan biar setiap kita boleh menjadi seperti Nuh yang taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, jadikan aku indah Tuhan. Bagian refnya saja. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh taat dan setia seperti Nuh Tuhan.
Biarlah kami anak-anak sekolah minggu boleh tetap taat Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, akan firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh seperti Nuh Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat, membawa perubahan, menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat segala aktivitas kami yang sekolah Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami, hikmat daripada Engkau menjadi bagian kami. Biarlah kami tetap mempermuliakan nama-Mu Tuhan, nilai-nilai kami menjadi kebanggaan buat orang tua kami Tuhan. Kekuatan kesehatan menjadi bagian kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah online sekolah minggu kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang adik-adik yang di rumah, marilah kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kuis. Oke, seperti biasanya setelah kita mengikuti ibadah sekolah minggu, ada kuis untuk setiap anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah. Oke, dan yang mengikuti kuisnya akan mendapat hadiah. Pertama, untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil, kuisnya adalah kalian harus menggambar bahtera atau menggambar kapal. Gambar terus diwarnai yang cantik-cantik ya, diwarnai terus dipegang gambarnya, minta mami atau papi atau koko atau cece foto, terus fotonya nanti dikirim ke grup sekolah minggu. Nah, untuk adik-adik kelas pertama, kuisnya adalah menghafal ayat-ayatnya yang tadi kita baca di Kejadian 6 ayat 9. Oke, kalau hafal ditutup matanya, terus dihafal ayatnya, nanti minta mami atau papi rekam, kirim videonya ke grup sekolah minggu. Terakhir, untuk adik-adik kelas besar dan kelas tunas remaja, kuisnya adalah sebutkan satu tokoh Alkitab yang juga taat kepada Tuhan. Sebutkan nama tokohnya dan sebutkan perintahnya apa. Perintahnya Tuhan itu apa. Tapi harus selain Nuh, tidak boleh pakai Nuh lagi. Harus tokoh Alkitab yang lain yang selain Nuh. Contoh ya, misalkan begini, Nuh taat kepada Tuhan. Perintah yang Tuhan berikan adalah Nuh harus membuat bahtera seperti itu. Oke? Tapi adik-adik jangan pakai Nuh, harus yang lain, tokoh Alkitab yang lain. Ya, itu saja kuisnya. Ayo semuanya kirimkan video dan fotonya ke grup sekolah minggu paling lama jam 4 sore. Oke, kalau sudah lewat jam 4 sore berarti sudah ditutup kuisnya, tidak boleh lagi mengikuti. Oke? Oke, demikian kuisnya. Ayo semuanya semangat ikuti kuis ya. God bless you all.